Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum lanjut, jawab dulu pelan-pelan dalam hati. Minggu ini sudah berapa kali buka aplikasi bank atau mobile banking cuma buat cek doang. Bukan mau transfer, bukan mau bayar apa-apa, tapi murni pengen memastikan rapel sudah masuk belum ya. Lalu setelah itu tutup lagi, besok cek lagi. Atau barangkali Bapak Ibu juga sudah berapa kali baca pesan di grup WhatsApp yang kalimatnya meyakinkan sekali, katanya sudah fix, tinggal cair. Teman saya sudah dapat informasi dari orang dalam, bahkan ada yang berani menyebut jamnya, tapi setiap kali dicek hasilnya sama, belum ada apa-apa. Tenang, kalau Bapak Ibu ada di fase itu, Bapak Ibu tidak sendirian. Isu rapel pensiun 2026 ini memang bikin dada sering berdebar. Bukan semata soal angka, bukan semata soal nominal. Ini soal kepastian, soal rasa aman, soal bisa tidur lebih nyenyak atau justru kepikiran terus. Hari ini kita berada di tanggal 25 Februari 2026. Ini momen yang sensitif karena kita sudah sangat dekat dengan awal Maret. Biasanya makin dekat ke tanggal yang ramai dibicarakan, makin banyak pula informasi liar yang beredar. Ada yang bilang tanggal 25 Februari ini momen penting, ada yang bilang paling lambat awal Maret, ada pula yang menyebut 1 Maret 2026 sebagai patokan pencairan. Pertanyaannya, yang benar yang mana? Kita tidak akan bahas gosip, kita tidak akan ngikut arus broadcast yang bunyinya panjang tapi isinya tidak bisa dicek. Kita juga tidak akan bikin harapan palsu, kita akan bahas runtut, pelan, detail, dan tetap menenangkan, supaya setelah video ini selesai, Bapak Ibu punya pegangan. Karena jujur, yang paling melelahkan itu bukan menunggu, yang paling melelahkan itu menunggu tanpa kepastian dan tanpa peta yang jelas. Sebelum masuk ke tanggal-tanggal, kita harus sepakat dulu. Dalam urusan administrasi negara, banyak orang sering mencampur adukkan 3 tahap yang sebenarnya berbeda. Pertama, wacana. Kedua, kebijakan. Ketiga, eksekusi. Wacana itu pembahasan dan rencana, biasanya ramai di media dan obrolan tapi belum mengikat. Kebijakan itu keputusan yang sudah punya dasar dan arah resmi, biasanya sudah tertulis di regulasi utama. Eksekusi itu pelaksanaan nyata, aturan turunan terbit, mekanisme berjalan, sistem bergerak, dan dana benar-benar diproses sampai masuk ke rekening. Masalah yang sering terjadi adalah orang berhenti di tahap kebijakan, lalu menganggap eksekusi otomatis berjalan hari itu juga. Padahal dalam sistem keuangan negara, tidak sesederhana sudah ada aturan berarti besok pasti masuk. Ada proses operasional, ada anggaran, ada prosedur teknis, ada sinkronisasi data, ada bank penyalur, ada verifikasi, dan semuanya punya alurnya sendiri. Sekarang kita masuk ke fondasi yang sering jadi rujukan obrolan, dasar regulasi. Banyak pembahasan mengaitkan penyesuaian penghasilan ASN aktif dan pensiunan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Di dalam kerangka itu, ada arah penyesuaian yang berlaku mulai 2025. Ini membuat banyak orang berkesimpulan. Berarti rapel 2026 pasti cair. Secara logika umum, orang langsung menganggap begitu. Tapi kita perlu teliti. Punya payung regulasi utama memang penting, tetapi pembayaran rapel bukan hanya soal ada atau tidaknya aturan besar. Pembayaran rapel tetap bergantung pada kesiapan anggaran dan mekanisme teknis yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan beserta instansi terkait. Dan di titik inilah banyak orang sering salah paham, regulasi utama saja belum cukup, harus ada aturan turunan yang lebih operasional, harus ada petunjuk teknis, alur administrasi, serta dasar eksekusi yang membuat instansi berani bergerak tanpa melanggar prosedur. Karena itu, kalau ada yang hari ini, tanggal 25 Februari 2026, mengatakan rapel sudah pasti cair minggu ini, pertanyaan paling sederhana adalah, aturan teknis pelaksanaannya sudah benar-benar terbit dan sah atau belum? Karena dalam tata kelola keuangan negara, pencairan massal dalam jumlah besar tidak bisa berjalan hanya karena katanya sudah final. Sistem butuh pengunci administratif, dokumen turunan, mekanisme, dan dasar eksekusi yang jelas. Jadi kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih melihat informasi yang simpang siur, itu bukan berarti dibatalkan. Itu juga bukan berarti tidak jadi. Itu seringnya berarti proses formal dan administrasinya harus lengkap dulu sebelum eksekusi bergerak. Sekarang kita bahas yang paling bikin ramai, persentase kenaikan dan dampaknya. Ada yang menyebut golongan tertentu sekitar 8%, ada yang menyebut 10%, ada yang menyebut sampai 12% untuk golongan tertentu.
Di sini kita harus menaruh catatan tebal. Angka-angka seperti itu sering beredar sebagai estimasi dari struktur perhitungan yang orang coba hitung sendiri, bukan angka seragam yang otomatis sama untuk semua orang. Kenapa? Karena besaran kenaikan dan selisihnya akan dipengaruhi beberapa faktor utama. Golongan terakhir, masa kerja atau masa pengabdian yang memengaruhi rentang, serta komponen-komponen yang melekat sesuai ketentuan. Jadi tidak ada konsep pilih kasih. Tidak ada konsep orang ini dapat segini karena kenal siapa. Dalam sistem, rumusnya bekerja berdasarkan parameter yang sama, tetapi hasilnya bisa berbeda karena inputnya beda. Lalu muncul topik yang juga sering bikin kaget, 5 golongan dengan nominal tertinggi. Biasanya orang menyorot golongan tinggi karena rentang gajinya paling besar, sehingga selisih yang muncul juga bisa besar. Terutama di golongan paling atas, orang sering menyebut angka-angka yang terdengar fantastis. Tapi Bapak Ibu perlu pegang satu prinsip, yang sering disebut orang itu biasanya rentang, bukan angka rata-rata. Ada yang berada di bawah, ada yang berada di atas, tergantung masa kerja dan parameter yang melekat. Disinilah salah paham sering terjadi. Ada yang mendengar rapel bisa puluhan juta, lalu menganggap semua orang akan menerima puluhan juta. Padahal rapel adalah akumulasi selisih yang dihitung selama periode tertentu. Kalau periode akumulasinya panjang dan selisih per bulannya besar, totalnya besar. Kalau selisih per bulannya lebih kecil, totalnya tentu berbeda. Itu wajar, itu bukan ketidakadilan. Itu mekanisme perhitungan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan. Kenapa banyak yang menyebut tanggal 25 Februari? Jawabannya biasanya sederhana, karena akhir Februari itu fase panas, semua orang menghitung mundur. Di titik ini, perhatian publik naik, pesan berantai makin sering muncul, dan sebagian orang mencoba menebak-nebak. Tapi penting untuk menenangkan diri, tanggal yang sering dipakai untuk konsistensi pembahasan adalah 1 Maret 2026. Kenapa 1 Maret? Karena orang butuh satu rujukan agar tidak muncul banyak versi tanggal. Ada yang bilang awal Maret, ada yang bilang pertengahan Maret, ada yang bilang akhir Maret. Ketika satu tanggal acuan dipakai, ekspektasi bisa lebih terkendali. Namun, kita harus ulangi dengan tenang. Tanggal acuan tidak otomatis berarti seluruh rekening di seluruh Indonesia masuk pada detik yang sama. Dalam transfer massal, ada sistem batch, ada proses bank, ada jeda antar bank, ada urutan proses administratif. Maka yang perlu kita pahami, 1 Maret itu rujukan, bukan tombol sulap. Di sini kita masuk ke konsep yang tadi kita sebut sebagai pengunci, aturan teknis yang sering dibahas orang sebagai peraturan pemerintah atau PP. Kenapa PP disebut penting? Karena PP itu bukan sekadar formalitas. PP adalah jembatan dari kebijakan menuju eksekusi. Peraturan presiden bisa memberi arah besar, tetapi untuk pelaksanaan anggaran besar yang menyentuh pencairan massal, sistem membutuhkan dasar yang operasional. PP memberi ruang dan pijakan bagi Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi pembayaran. PP menjadi rujukan bagi sinkronisasi data, menjadi pegangan bagi lembaga pengelola dan bank penyalur untuk bergerak sesuai prosedur. Tanpa pengunci seperti ini, instansi biasanya akan berhati-hati sekali, karena mereka tidak bisa menjalankan transfer massal tanpa landasan eksekusi yang benar-benar kuat secara administratif. Kalau kita sederhanakan alurnya supaya mudah dipahami, prosesnya biasanya bergerak seperti ini. Pertama, dasar eksekusi teknis disahkan. Kedua, Kementerian Keuangan mengalokasikan dan menginstruksikan pencairan sesuai data penerima yang sudah tervalidasi. Ketiga, data penerima disinkronkan melalui sistem yang terhubung dengan instansi terkait. Keempat, bank penyalur menerima instruksi transfer dalam skala besar. Kelima, dana diproses dan masuk ke rekening masing-masing penerima. Kelihatannya sederhana kalau dibaca, tapi di belakangnya itu pekerjaan besar. Penerimanya banyak, datanya banyak, rekeningnya banyak, banknya beragam, dan setiap sistem harus nyambung. Bayangkan, kalau ada ketidaksesuaian data pada sebagian kecil saja, misalnya 1%, itu sudah menjadi puluhan ribu kasus yang butuh klarifikasi. Karena itu sistem harus benar-benar siap. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sering disepelekan padahal sangat menentukan kesiapan data pribadi. Bapak Ibu, coba jujur, data pensiun. Bapak Ibu sudah benar semua belum? Nama sesuai dokumen resmi, ejaan sama persis, termasuk gelar kalau memang tercatat, rekening masih aktif, rekening tidak lama menganggur sampai berisiko diblokir, alamat dan nomor kontak masih sesuai,
Karena dalam praktik administrasi, satu perbedaan kecil saja bisa membuat proses tertahan. Kadang orang mengira Rapel tinggal tunggu notifikasi, padahal ada verifikasi, ada sinkronisasi data, ada validasi rekening. Kalau ada yang tidak cocok, proses bisa tertunda. Bukan karena kebijakan berubah, bukan karena negara tidak jadi, tapi karena administrasi membutuhkan pembenahan terlebih dulu. Sekarang kita bahas sisi lain yang wajib Bapak Ibu waspadai, apalagi mendekati akhir Februari seperti sekarang, potensi penipuan. Setiap kali ada isu pencairan dana besar, hampir selalu muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Ada yang mengaku petugas, mengaku bisa membantu mempercepat, mengaku punya jalur khusus, mengaku orang dalam, polanya mirip, minta data, minta nomor kartu, minta OTP, minta biaya administrasi, atau minta Bapak Ibu klik tautan tertentu. Tolong pegang satu prinsip, proses Rapel dilakukan melalui sistem resmi, bukan lewat perantara pribadi, bukan lewat chat, bukan lewat transfer manual, dan tidak ada petugas resmi yang akan meminta OTP. Kalau ada yang minta data sensitif, apalagi OTP, apalagi suruh transfer biaya, berhenti saat itu juga. Kanal resmi itu biasanya aplikasi atau layanan resmi terkait, portal resmi, dan bank penyalur resmi. Jika ada potongan, yang sah itu biasanya terkait ketentuan pajak atau ketentuan resmi lain yang jelas dasarnya, bukan potongan misterius yang tidak bisa ditelusuri. Sekarang kita tarik napas sebentar. Kenapa isu Rapel ini terasa berat? Karena bagi pensiunan, Rapel bukan sekadar uang tambahan. Ini menyangkut kebutuhan nyata, biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, bantu anak cucu, persiapan Ramadan, dan banyak hal yang sifatnya sangat manusiawi. Ketika informasi simpang siur, yang terganggu bukan hanya rencana finansial, tapi juga ketenangan pikiran. Karena itu, kita perlu menaruh pegangan yang jelas, mana yang sudah punya dasar, mana yang masih menunggu proses formal. Yang sudah jelas, penyesuaian dan perhitungan punya dasar regulasi dan rumus, yang juga sering disebut sebagai rujukan. 1 Maret 2026 dipakai sebagai patokan waktu agar pembahasan tidak liar. Yang masih perlu dipahami, eksekusi pencairan tetap membutuhkan pengunci teknis dan kesiapan sistem. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling bikin cemas. Kalau nanti sudah 1 Maret 2026 tapi dana belum masuk, harus bagaimana? Kita jawab dari sekarang supaya Bapak Ibu tidak panik mendadak. Pertama, pahami bahwa transfer massal bisa memerlukan waktu proses. Kadang perlu beberapa jam, kadang perlu 1 hari kerja, tergantung sistem bank dan antrian transaksi. Kedua, cek status melalui kanal resmi yang tersedia, bukan dari broadcast. Ketiga, kalau status menunjukkan sudah diproses tetapi dana belum masuk, hubungi bank penyalur untuk memastikan tidak ada kendala teknis di sisi perbankan. Keempat, kalau status belum muncul atau ada masalah data, siapkan dokumen dan lakukan klarifikasi lewat jalur resmi. Yang paling penting, panik tidak mempercepat, langkah terstruktur justru membuat penyelesaian lebih cepat. Lalu ada pertanyaan lanjutan, kenapa ada yang nanti terlihat menerima lebih dulu? Ini juga sering memicu salah paham. Dalam administrasi berskala besar, sering ada pemrosesan bertahap atau per kelompok. Kadang ada prioritas untuk kelompok tertentu, misalnya lansia usia lanjut atau kondisi kesehatan tertentu, agar kelompok rentan tidak menunggu terlalu lama. Maka, kalau nanti Bapak Ibu mendengar si A sudah masuk, jangan langsung menyimpulkan, berarti yang lain batal. Bisa jadi itu bagian dari gelombang pemrosesan, yang penting tetap cek lewat jalur resmi dan pastikan data pribadi tidak bermasalah. Sekarang kita rapikan satu hal yang juga sering bikin orang salah langkah. Rapel itu bukan uang yang muncul tiba-tiba dari udara. Rapel adalah selisih antara nominal lama dan nominal baru, diakumulasi selama periode tertentu sesuai ketentuan. Kalau penyesuaian berlaku sejak 2025, tetapi pembayarannya dilakukan kemudian, maka Rapel itu mencerminkan akumulasi selisih yang belum sempat dibayarkan pada bulan-bulan sebelumnya. Maka makin panjang periode akumulasi, makin besar potensi totalnya, tetap dengan catatan, jumlah akhirnya tergantung parameter masing-masing orang. Ini sebabnya nominal bisa berbeda-beda dan itu normal. Sekarang kita masuk ke bagian strategi menunggu yang jarang dibahas, padahal justru ini yang menentukan ketenangan Bapak Ibu menjelang awal Maret. Menjelang tanggal rujukan, rumor biasanya muncul dalam 3 bentuk. Pertama, rumor percepatan, besok pagi masuk. Kedua, rumor penundaan, ditunda sampai bulan sekian. Ketiga, rumor potongan tambahan, nanti dipotong ini itu.
Cara menyikapinya jangan pakai emosi, pakai 3 pertanyaan sederhana. Sumbernya siapa? Ada dokumen resmi yang bisa ditelusuri atau tidak? Bisa diverifikasi lewat kanal resmi atau tidak? Kalau jawabannya tidak jelas, berhenti di situ. Jangan lanjutkan ke menyebarkan, karena informasi resmi selalu meninggalkan jejak. Ada pengumuman tertulis, ada kanal yang bisa dicek, ada dokumen yang bisa dirujuk. Lalu, bagaimana cara menjaga ketenangan finansial sebelum benar-benar cair? Ini penting. Banyak orang menahan keputusan keuangan besar karena berharap rapel segera masuk. Ada yang menunda bayar ini itu, ada yang menahan kebutuhan penting, ada yang bahkan sudah membagi uang yang belum masuk. Saran yang paling aman adalah jalankan rencana dengan asumsi konservatif. Artinya, jangan buat keputusan besar hanya berdasarkan tanggal yang beredar di grup. Tunggu dana benar-benar masuk sebelum dialokasikan. Ini bukan pesimis, ini manajemen risiko. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak terjebak pada harapan yang membuat stres. Sekarang kita bahas satu ketakutan yang sering muncul. Bagaimana kalau kebijakannya berubah? Dalam sistem hukum, perubahan kebijakan tidak terjadi tiba-tiba tanpa dasar dan tanpa jejak resmi. Jika ada perubahan, biasanya ada pengumuman resmi dan tertulis dan dapat ditelusuri lewat kanal yang jelas. Jadi selama tidak ada pengumuman resmi yang menyatakan pembatalan atau revisi yang fundamental, arah kebijakan tetap berada pada koridor yang berlaku. Prinsipnya begini, jangan biarkan pesan berantai mengalahkan dokumen resmi. Jangan biarkan katanya mengalahkan tertulis. Sekarang kita masuk ke hal terakhir yang perlu jadi pegangan kuat karena ini sering menenangkan. Dalam kebijakan besar, bukan hanya ada pencairan, ada pengawasan, ada monitoring lintas instansi, ada audit dan mekanisme koreksi jika terjadi kesalahan data atau kesalahan transfer. Artinya, kalaupun terjadi kendala, sistem punya jalur perbaikan. Yang penting Bapak Ibu bergerak lewat jalur yang benar, bukan lewat orang yang mengaku bisa mengurus. Jalur resmi mungkin terasa lebih panjang, tapi jalur resmi yang paling aman. Mari kita rangkum dengan bahasa yang paling sederhana, supaya setelah ini Bapak Ibu benar-benar punya peta. Pertama, isu rapel dan penyesuaian penghasilan memang punya dasar kebijakan yang sering dirujuk, dan perhitungannya bekerja berdasarkan golongan, masa kerja, dan komponen yang melekat. Kedua, banyak pembahasan menaruh 1 Maret 2026 sebagai rujukan waktu agar tidak muncul banyak versi tanggal, tetapi proses transfer massal bisa saja bertahap. Ketiga, eksekusi pencairan dalam praktik membutuhkan kelengkapan mekanisme teknis dan kesiapan sistem, termasuk sinkronisasi data dan kesiapan bank penyalur. Keempat, yang bisa Bapak Ibu kendalikan saat ini di tanggal 25 Februari 2026 adalah memastikan data benar dan rekening aktif, menyimpan dokumen penting, serta memantau hanya dari kanal resmi. Kelima, waspada penipuan, tidak ada petugas resmi yang minta OTP, tidak ada jalur percepatan lewat transfer pribadi. Jadi mulai hari ini, daripada energi habis untuk bolak-balik cek rekening karena panik, lebih baik energi dipakai untuk hal yang benar-benar membantu. Pastikan identitas dan data sesuai, pastikan rekening aktif, dan kalau perlu, siapkan dokumen yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk klarifikasi. Lalu, kalau mendekati 1 Maret 2026, informasi makin ramai, Bapak Ibu sudah punya filter. Kalau ada yang mengirim pesan fix cair besok, Bapak Ibu cukup tanya, sumbernya apa, bisa diverifikasi tidak, tuh ada dokumennya tidak. Kalau tidak bisa, simpan saja, tidak usah dipercaya mentah-mentah, apalagi disebarkan. Dengan begitu, Bapak Ibu menjaga diri sendiri dan juga menjaga ketenangan orang lain. Dan satu kalimat penutup yang perlu kita pegang bersama, rapel itu bukan hadiah. Rapel bukan pemberian sukarela. Rapel adalah konsekuensi administratif dari penyesuaian yang dihitung berdasarkan aturan. Hak yang diproses lewat sistem. Maka cara menghadapi pun harus sesuai aturan, tenang, terstruktur, dan berbasis informasi resmi. Semoga setelah naskah ini, Bapak Ibu tidak lagi kebingungan, tidak lagi keblinger karena rumor. Kita menunggu dengan cara yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih bermartabat. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada terhadap penipuan, dan jangan lelah untuk memeriksa informasi lewat jalur yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.